Saya itu pergi merantau ke Malaysia. Dulu aslinya kan agama saya itu Kristen Protestan. Saya itu di sana itu langsung ikut yang Katolik. Jadi semenjak saya masuk Katolik itulah kayak gimana gitu, fanatik gitu. Istilahnya ada dengar sikit-sikit tentang kayak keislaman tuh paling nggak suka, benci gitu. Dulu ke Malaysia, kita mau pergi keluar, mau ke pasar, kita itu dikawal. Ada kayak bodyguard gitu, dikawal. Itu bodyguardnya itu ya yang udah jadi suami saya nih. Ngapalah kamu pergi ke gereja katanya kan? Kenapa kamu mending kamu ikut ini aja katanya, agama Islam katanya gitu. Semakin dia bilang gitu, semakin saya tidak suka. Kalau kamu mau sama aku, kamu harus masuk Islam katanya gitu. Masuk Islam, sedangkan aku aja tidak suka dengan Islam. Gimana ya? Apa yang dia mau sama aku ini bilang gitu kan, cantik enggak gitu kan. Kayak suami saya kan aku akuilah ya, memangnya ganteng enggak, banyak sih ganteng ini. Setelah saya masuk Islam itu kayak gimana, adem gitu, aman. Setelah saya masuk Islam itu rezeki makin lancar gitu ya, kebahagiaan itu kayaknya lebih bahagia dari yang dulu gitu. Ada duitnya. Terima kasih. Jadi begini Bu, dari donatur saudara Siman ada sedikit hadiah untuk Ibu, ada sedikit ihsan. Dan ini merupakan rezeki halal untuk Ibu. Jadi boleh diterima. Alhamdulillah, semoga berkah ya. Terima kasih, semoga sukses selalu. Nama saya aslinya itu Menak Utasoid. Menak Utasoid. Iya. Nah, kalau nama yang sekarang itu Mina, 4 huruf saja. Harganya ya masih tetap, tapi karena perempuan tuh enggak apa-apa. Tapanuli Utara, Batak. Asli. Asli Batak. Asli. Kalau awal mulanya sih memang dari dulu, dari kecil. Karena memang udah dari kecil itu lingkungan tuh banyak yang Islam, banyak gitu ya. Bukan semua Islam tapi banyak lah, separuh-separuh gitu. Kawan juga, kawan saya itu kakak kelas saya sendiri gitu, kawan akrab. Itu kalau puasa pergi kemana apa gitu, kami pun bareng-barengan gitu. Nanti saya ke gereja, dia itu nunggunya di rumah lah, kayaknya itu jadwal ke gereja kan hari Minggu ya. Ya dia di rumah lah macam biasa gitu, entah dia kemana. Kalau saya tetap di gereja itu. Nah kalau dia tuh lagi sholat, nanti saya tungguin. Terus nanti dia puasa, saya pun ikut puasa. Orang tua saya itu pun mengizinkan saya puasa. Karena enggak tahu ya, pertama kan memang sembunyi-sembunyi, lama-lama ketahuan juga gitu. Oh kok puasa rupanya gitu aja. Sampai dia terawih pun saya tungguin gitu, kadang kami sampai malam baru tidur. Cewek sih ya kan. Pendek cerita, saya itu pergi merantau ikut Pak tua saya ke Pontianak ini kan, Kalimantan. Nah, katanya sih, dengar-dengar katanya di Kalimantan itu memang bisa lah, terjamin lah kayak kerja apa gitu kan, kerja apa. Nggak taunya memang nggak ada. Saya cuma di rumah gitu terus. Namanya keluar di rumah keluarga pun kan kita pun kurang nggak itu ya kan, nggak enak lah, ingin bebas apa gitu. Nah terus saya putuskan saya itu pergi ke Malaysia. Pendek ceritanya itu ketemulah dengan suami saya ini ya kan, satu kerja ya, namanya juga di sana itu banyak, dalam satu kerja itu banyak kulinya gitu. Ada satu untuk sebagai tukang masaknya saja kan. Ya jadi saya lah. Karena satu-satunya perempuan, saya sih memang tidurnya di rumah toke ya kan, di rumah toke. Tapi kita mau pergi keluar, mau ke pasar, mau kemana gitu, maksudnya itu mau cari kebebasan lah gitu ya, bukan di situ saja. Kita itu dikawal. Ada kayak bodyguard gitu, dikawal. Itu siapa bodyguardnya? Itu bodyguardnya itu ya yang udah jadi suami saya nih. Oh jadi ceritanya calon suami Ibu itu jadi bodyguard? Iya. Saya pun nggak suka sama orangnya dulu kan. Kelahi terus lah. Setiap kita mau, kamu kesana aja, bilang aja nanti kamu bilang sama toke bahwa kamu itu memang udah jaga saya. Tapi kan aku memang mau ke pasar, mau jalan-jalan sendiri sama kawan gitu kan.
dijagain terus. Akhirnya dia enggak mau, tetap. Nah, kadang ngomongnya itu menyebalkan, apa namanya, kalau kita orang enggak suka kan gitu ya kan, sama nengok orang itu. Kelahi lah kami, kelahi, apa-apa yang kupegang itu kulemparkan ke dia, apa semua gitu. Sampai dia bilang gini, ngapalah kamu pergi ke gereja, katanya kan. Kamu mending kamu ikut ini aja, katanya, agama Islam, katanya gitu. Semakin dia bilang gitu, semakin saya enggak suka. Iya, kayak nggak suka gitu. Katanya aku pergi ke gereja, ada Natalan itu kan. Natal itu sampai jam 12 malam. Dulu aslinya kan agama saya itu Kristen Protestan. Nah, kalau Kristen Protestan itu kan itu memang beda sembahyangnya sama yang Katolik. Persamaannya sama, Nabi Isa itu kan. Nah, itu satu saja. Jadi saya itu di sana itu langsung ikut yang Katolik. Jadi semenjak saya masuk Katolik itulah kayak gimana gitu, fanatik gitu. Istilahnya ada dengar sikit-sikit tentang kayak keislaman tuh paling nggak suka, benci gitu. Nah, jadi nggak taunya saya itu kecelakaannya itu jatuh dari sepeda. Jatuh dari sepeda itu sakit kayak apa gitu, yang ngurusin itu dia kayak gimana gitu kan, yang bodyguard nih. Nah, baik sih memang, baik. Lama-lama tiba-tiba dia ngajak nikah, katanya. Sedangkan saya aja enggak tahu, ya kan? Benci dengan dia kan? Iya, terus dibilang, kamu mau enggak, katanya, nikah sama saya, katanya. Nanti kita pulang ke Pontianak, tempat keluarga angkat kamu, katanya. Saya kan ada keluarga angkat ya di Pontianak ini. Ada orang Madura, nikah di situ, baru kita pulang ke Jawa, katanya. Terus aku pun ngomong apa lah orang ini, langsung kulemparkan kursi yang plastik itu kan, ringan ya, langsung kamu ngomong sembarangan, katanya. Sabar, tenang, nggak usah emosi, katanya. Kamu ngomong, aku ini ngomong betul-betul mau ngajak kamu, katanya kan. Nanti kita pulang Pontianak, katanya. Tapi ya gitulah, katanya kan. Kalau kamu mau sama aku, kamu harus masuk Islam, katanya gitu. Masuk Islam, sedangkan aku aja enggak suka dengan Islam, gimana? Sampai dia bilang, udah dibilangkan sama Toke, dia bilang, Toke, katanya, nanti minggu depan saya mau pulang tuh sama Mina, katanya gitu kan, mau pulang Pontianak. Apa? Pulang mau sama-sama, katanya kan. Kamu kan jauh, kamu di Jawa, katanya kan. Mina kan di Pontianak. Enggak, saya mau kawin sama dia, katanya gitu. Sekali saya ditelepon sama bos ya, ditelepon kan masih pakai telepon itu, telepon umum itu. Oh Mina, katanya, Mina, katanya. Ya bos, itu Ali cakap, kamu mau pulang sama Ali ke Pontianak, katanya gitu. Kamu mau sama Ali kah? Kata. Mana ada bos? Itu Ali bilang sama saya, alamak apa-apa aja dia bilang sama orang itu, sama bos ini, belum aku bilang sama dia kan. Apa, katanya, kamu mau kan sama aku? Udah nanti kita pulang, katanya kan. Terus aku di situ aku mikir, ngapa ya? Mikir sampai lama gitu. Apa yang dia mau sama aku ini? Aku bilang gitu kan. Ya, kayak gimana lah, tau lah ya kan. Ya, cantik enggak gitu kan. Terus kayak suami saya kan, aku akui lah ya, memangnya ganteng enggak? Banyak sih, ganteng, emang banyak, masih banyak perempuan di sana itu yang gadis yang kayak seiman dengan dia gitu kan. Ngapa harus saya kan gitu? Jadi saya pun, apa yang kamu maunya sama aku gitu? Kamu ngolok-ngolok, apa kamu memang mau gimana gitu? Terus akhirnya, saking aku nggak sukanya gara-gara dia bilang gitu, ku kerjain dia. Kerjaan itu waktu itu Natal tuh, karena di sana kan memang sampai jam 12 malam ya, jam 12 malam ditungguinnya juga, sanggup dari jam 7 sampai jam 12 malam itu. Nunggu ibu. Padahal saya udah balik dari rumah, udah sembunyi-sembunyi, udah tidur dah. Akhirnya paginya itu jam-jam 3 subuh itu dengar saya ke WC, katanya Mina itu udah pulang. Kok enggak ada suara, katanya.
Dari mana dia lewat katanya. Kamu di sana, aku tahu kamu di sana itu tidur di bus stop tuh. Tidur di bus stop. Kalau di sana kan bus stop dibilang di halte. Di sini halte, ditidur kata di situ nunggu saya sampai jam 2 akhirnya baru dia balik. Terus aku ngomong sama bos gimana bos katanya. Ali kan panggilnya sana. Ali itu mau bawa saya pulang katanya, mau kawin katanya gitu. Bagus malah gitu kan. Bagus apa katanya, bagus lah, dia pun selalu di sini jaga kamu katanya kan, jaga kemana-mana, jadi bodyguard tuh. Saya pun tidak suka lah sama dia. Aku bilang tidak apa, kamu kawin saja, pulang saja, nanti saya kasih itu surat izin katanya gitu kan. Nggak taunya tsunami, nggak jadi kan pulang. Tsunami tahun 2004 bulan 12. Wah, Ceh. Tsunami di situ kan, gempar kan di situ. Nggak jadi, gagal kami, nggak jadi pulang, nggak jadi nikah ya kan, nggak jadi nikah. Akhirnya disitulah ditunda. Aku itu berubah pikiran tuh mau pulang ke Medan ya kan, pulang ke Medan. Udahlah, udah mau aku kayaknya ini jadi Islam ini, pikir aku gitu. Terus aku ingat-ingat tentang kebaikannya gitu, apa-apa itu kalau misalnya kita ada apa-apa lah, ada orang yang mau bully kita, dibantunya, ditolongnya apa gitu kan. Kita jatuh sampai kecelakaan dari sepeda, luka semua, tolong. Nggak taunya aku pun berubah pikiran juga. Akhirnya aku pulang sendiri, enggak, Pontianak aja, enggak sampai ke Medan. Aku bilang sama keluarga angkat, Kak, kalau aku ikut masuk Islam gimana ya gitu. Boleh lah, bilang lah, alhamdulillah katanya gitu. Kalau kamu Islam nanti diislamkan di sini katanya, nggak usah di sana katanya gitu. Kenapa kok kamu bisa tertarik gitu? Ada yang ngajak kawin, aku bilang gitu, ada yang ngajak nikah gitu kan. Jadi masuk Islam dulu gitu. Aku teringat dulu kan, aku mungkin ini kali ya hidayahnya ya, waktu aku yang sering puasa dulu itu ya kan. Waktu kecil itu ikut puasa, ikut teman gitu. Akhirnya aku pulang 5 hari di Pontianak, pulang balik lagi di sana. Macam katanya ceritanya katanya. Gimana ceritanya itu yang di Pontianak? Boleh enggak, mau enggak kamu? Mana? Sebenarnya aku enggak mau itu sama kamu. Tak apalah, aku masuk Islam dah apa? Aku bilang gitu kan, langsung gitu. Karena aku udah terbiasa sudah kan di Pontianak dengan keluarga angkat nih, begini katanya, kalau Islam itu gini begini. Itu aku bilang, udahlah. Aku itu malam-malam itu nangis karena aku belum Islam ya kan, nangis itu berdoa itu ya karena agama yang dulu itu ya, karena belum Islam. Doanya itu kayak gimana ya bunyinya itu, kalau memang ini jalan yang terbaik, aku rela lepas dari agama itu gitu kan. Jadi aku masuk agama Islam gitu kan. Jadi aku itu kayak gimana gitu. Terus besoknya aku berangkat ke Kuching tuh, ke Malaysia itu, bilang ketemu dijemput yang nyupirinnya langsung dia dijemput bodyguard nih. Dia kan bisa bawa, enggak, mobilnya bos. Pakai lori kalau bisa dibilang. Apa lori? Terkecil tapi bilang gimana katanya, mau enggak, bisa enggak katanya, mau enggak kamu masuk Islam katanya. Gimana ya, aku bilang, enggak taunya ya, tapi belum sekarang lah, aku bilang gitu. Belum sekarang, belum, kan masih suasana kayak itu tuh bulan 1 waktu aku pulang ya, bulan 1. Akhirnya bulan 3 lah saya pulang. Bulan 3 pulang sama dia langsung nih nikah di sini ya, nikah secara kecil-kecilan saja ya kan. Nah, itu belajarlah sama dia gitu, gimana kalau aku misalnya, kan aku udah Islam nih, masa aku Islam itu nggak bisa ngaji. Oh iya, nanti aku ajarin. Jadi diajarin sama dia, dibimbing sama dia. Setiap dia pulang kerja itu mandi, udah itu sholat, habis itu kami ngaji bersama ya kan. Cara-caranya ini saya enggak tahu itu huruf A sampai alif bata itu enggak tahu. Jadi asal dia ngajarin saya itu ketawa terus gitu. Jadi sampai ketawa itu apa, bukan ketawa karena nyebutkan hurufnya, ketawa waktu teringat yang sering kelahi itu saja. Terus kadang aku sebut
apalah, kamu ini belajar bah ini katanya, tengok hurufnya. Enggak, kamu itu mengingatkan bah, dulu itu aku suka mangkong kamu. Aku bilang, kenapa aku sekarang jadi suami aku bilang. Karena faktor dia itu pun kayak sibuk terus ya kan, sibuk. Akhirnya saya sampai lupa, enggak bisa, karena enggak pernah lama enggak diajarin tuh yang ngaji tuh. Dia cuma ngajarin yang tentang sholat ya. Sholat, dari mulai sholat zuhur sampai ke subuh itu diajarin bacaannya apanya gitu. Tapi pakai tulisan Latin. Nah, nanti waktu berdiri gini, sujud gini, nah, gitu. Nggak lama dibelikan buku. Nah, itulah saya baca terus. Di sana saya terus ya, di Malaysia ini akhirnya dapat anak, seorang anak. Taunya sampai anak saya umur 6 tahun setengah. 6 tahun setengah pulang ke sini saya saja sama anak gitu. Suami enggak ikut. Pulang balik sebulan sekali pulang ke sini, 5 hari balik lagi ke sana. Sampai anak saya umur 6 tahun setengah, saya berhenti yang ke sananya anak saya karena mau sekolahnya di sini. Kalau di sana kan enggak mungkin dia. Karena di sana itu di tempat lingkungan kayak namanya peternakan ya. Suami saya kerja di ternak ayam. Gitu. Jadi itulah namanya orang sibuk kerja terus. Sampai anak saya pun di sana kan kayak jualan lah gitu ya. Anak pun terabaikan. Sampai enggak bisa nulis, enggak bisa ini apa. Udahlah, udah mau 6 tahun setengah, yuk kita pulang katanya. Pulang tuh nyekolahkan anak di sini. Nanti waktu libur jak saya ke sana. Waktu masuk SD karena dia enggak pernah ngaji. Muridnya semuanya pandai baca Al-Fatihah. Anak saya saja sendiri enggak pandai. Karena di sana enggak ada yang bimbing. Saya pun enggak tahu kan waktu itu belum tahu apa-apa. Sekali pindah di sini nih dia masuk sekolah enggak ada masuk TK, enggak masuk apa kan? Enggak tahu. Jadi saya sendiri yang ngajar dia baca sama berhitung gitu. Orang tuanya sendiri lah gitu. Bagus. Waktu saya pertama mau masuk Islam nih, mau nikah ini, yang pertama saya telepon ini Pak tua saya. Sekarang udah meninggal. Nah, Pak tua saya yang di Kalimantan nih ya, di Pinyu. Saya bilang, Pak tua katanya, ada apa katanya? Saya mau nikah. Oh iya bagus katanya, bagus. Nanti bawa sini kalau nggak mau pulang ke Medan katanya itu. Tapi dengan orang Islam, saya bilang, diam sejenak. Ndak halo, aku bilang. Halo, Pak tua, aku bilang. Bisa kan? Saya mau nikah nih. Ya, terserah kau lah, katanya gitu. Udah langsung bilang gitu. Dah, terserah kau lah. Kalau Pak tua saya kan ngomong gitu, memang stylenya. Terserah kau lah. Nanti kalau kau pulang ke Medan pun nggak bakalan diterima sama orang tuamu, katanya gitu. Tapi enggak, memang saya kan udah ada anak saya udah umur 1,5 tahun. Saya bawa pulang kan, suami saya juga bawa pulang. Aman saja, maksudnya itu enggak ada apa-apa. Karena saya kabarin dulu, Pak aku mau pulang, aku bilang ke Medan sama suami sekalian gitu. Oh ya pulang enggak apa-apa katanya. Pulang. Nah, kalau mama saya ini bilang katanya enggak apa-apa katanya kan. Sama saja katanya. Mau agama apapun sama. Yang penting bahagianya katanya gitu. Kebahagiaannya aja. Jangan saya dengar anak-anak saya itu susah katanya gitu. Asal didengar bahagia saja. Apa agama kalian apa? Karena adik saya pun yang nomor 2 itu Islam. Yang nomor 2 saja. Jadi kami ini cuma 2 aja yang Islam gitu. Ya belum, yang lainnya belum. Mudah-mudahan lah. Enggak pernah. Oh, itu memang udah kayaknya setelah saya masuk Islam itu kayak gimana? Adem gitu. Aman. Setelah saya masuk Islam itu rezeki makin lancar gitu. Ya kebahagiaan itu kayaknya lebih bahagia dari yang dulu gitu. Gitu. Ya walaupun komunikasi kita dengan adik-beradik kita yang kandung gitu kan kayak gimana, mereka pun kayak enggak setuju dengan kita gitu. Kayak saudara yang masih nolak. Kayak masih gimana gitu. Nah, setelah saya udah masuk Islam ini kan ada
ada grupnya ini kayak yang di sekolah, waktu sekolah dulu gitu. Jadi waktu SMP kan. Jadi di situ saya bikin kayak saya ini dulu si ini masih ingat dengan saya gitu. Siapa ya ini? Pokoknya teman akrabku dulu si ini gitu. Oh kamu si ini ya, si Menak ya gini gitu. Oh kamu sekarang udah Islam katanya gitu. Kejut. Sampai ada cowok itu dulu itu yang dulu mau sama saya itu. Tapi saya kan memang enggak tahu ya kan. Kayak mendam apa gitu ya. Kita kan enggak tahu ya kan. Kita enggak tahu. Rupanya dianukannya itu baru setelah ada musim kayak apa ini media sosial ini. Tahu ada di grup ya kan kayak gitu. Di grup ketemunya di grup itulah maksudnya tuh. Oh kamu sih ini. Di situ dia langsung ngechat. Dia bilang gini sebenarnya gini katanya. Kenapa kamu baru sekarang tahu? Kita ini udah sama-sama tua, udah punya suami, udah punya anak, punya istri gitu kan. Itulah saya bilang enggak boleh kayak gitu, kita enggak boleh. Kamu jangan terpengaruh dengan media sosial. Nanti gara-gara kayak gini rumah tangga jadi berantakan, kacau ya kan? Bisa. Saya bilang gitu. Saya ini enggak bohong, dia itu sampai nangis katanya. Nengok saya itu sampai nangis. Nangis itu kayak nangis, entah nangis rindu ke apa, tapi dia sebutkan katanya rindu. Kita aja enggak pernah pacaran, enggak apa-apa, kok nangis katanya. Kamu jangan macam-macam, nanti suami saya dengar macam-macam. Kamu bilang, sedangkan dia ini jauh, dia tuh udah kayak masih di Aceh gitu. Dia merantau di Aceh, saya di sini kan. Horas Medan, saudara-saudaraku, dongaku nadi Medan manang nadia pe dongan saparjuangan sonari au nga Islam seutuhnya. Naso sonang mangida au jadi setabi majoda au sonari godang dongaku akka Islam sudi. Jadi songoni mak unang marperca belah artinya ya. Untuk teman-teman saudara-saudara saya yang seperjuangan dulu yang sekarang ini masih asli agamanya dan saya ini sudah Islam seutuhnya. Jadi kita masih tetap manusia, saling menghormati gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Indra Wibowo. Di sini ada namanya Saudara Seiman. Gerakan yang Masya Allah sangat membantu untuk dakwah di kalangan orang-orang yang pengen kenal Islam. Jadi kalau jika ada yang pengen kenal Islam, pengen tahu tentang Islam, pengen belajar tentang Islam, temennya, saudaranya, setongkrongan, atau ya anak-anak kantor, bisa dibawa ke sini nih. Bisa dibawa ke Saudara Seiman. Nah, tapi untuk membantu mereka juga punya rekening di Bank Muamalat. Di Bank Muamalat nomor rekeningnya 62100669911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia. Saudara Seiman. Insya Allah gerakan ini untuk membantu mualaf dan ikut juga untuk menyokong bagaimana orang bisa mengenal Islam, memperkenalkan Islam dengan cara yang hak. Insya Allah jadi amal jariah kita semua deh, termasuk antum semua. Nggak bisa nyumbang nggak apa-apa, share aja, bagikan. Insya Allah bermanfaat. Mungkin antum nggak butuh hari ini, Anda nggak butuh hari ini, nggak apa-apa. Ada mungkin follower Anda atau tetangga Anda, saudara Anda, siapapun itu, mungkin dia lagi butuh informasinya, sampaikan. Insya Allah nanti bermanfaat untuk orang banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.